Halo Dona, apa kabar? Hai, COVID. Jangan panggil aku Covid dong. Namaku Opit. Oke, COVID. Dona, udah lama kita nggak jumpa ya. Udah berapa bulan ya? Ada 3 bulan. Bosen nggak kamu di rumah? Oh, aku kemarin ikut silo. Wah, seneng ya. Senang dong. Kita bersyukur punya lose-lose yang sangat baik. Kalau Opit ikut sil enggak? Aku kemarin nggak ikut, tapi setiap hari aku selalu mendengarkan suara lose-lose lewat renungan tiap hari. Oh, yang lause-lause itu ya? Itu bagus ya. Iya, hari ini hari Minggu. Yuk kita kebaktian yuk. Ayo. Yuk kita ajak teman-teman kita di GKI Hosana untuk beribadah bersama-sama. Ayo kita mulai ibadah pagi ini. Selamat pagi adik-adik. Yuk kita akan mulai ibadah pagi ini. Kita akan nyanyikan pujian Yesus loves me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yuk adik-adik kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami boleh bersama-sama berdoa dan bersama-sama mau beribadah. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Yuk adik-adik, kita nyanyikan pujian Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua.
yang sangat sayang kepada kita. Yuk sekarang kita akan mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Jadi uangnya kita masukkan ke dalam amplop ya, Opit ya. Iya, boleh begitu juga Dona. Nanti kalau kebaktian lagi, kita bawa, kita kumpulkan semuanya yang sudah terkumpul. Oke, ada cara lain juga selain di dalam amplop. Caranya gimana Dona? Kita scan, ada barcode di bawah ini. Nah, kalau tidak bisa juga ada nomor akunnya di situ. Jadi kita bisa masukin. Oke. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Yesus Pokok dan Kita Carangnya. Yuk adik-adik berdiri menyanyikan pujian ini dengan semangat. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yuk adik-adik kita berdoa untuk persembahan. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat yang Kau berikan kepada Papa dan Mama. Tuhan, sekarang kami ingin memberikan sebagian dari berkat ini untuk kita kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Yuk adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menyanyikan lagu Ku buka Alkitab. Yuk kita nyanyi bersama-sama.
akan disampaikan oleh Lause Agus. Dah. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Halo adik-adik, apa kabarnya? Lause sangat bersuka cita karena hari ini Lause kembali dapat berjumpa dengan adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus ya. Siapa di sini adik-adik yang di rumah ada apa ini? Siapa yang tahu? Wah, ya ini adalah balon. Nah, Lause akan ya menyampaikan firman Tuhan tentang Tuhan adalah gembalaku. Dan Tuhan menggambarkan kita semua sebagai domba-dombanya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan ya. Siapa di sini ya? Yuk, kalau ada balon, kita akan sama-sama, kita akan membuat sebuah boneka dari balon ini ya. Boneka tentang binatang. Nah, Lause akan membuat apa ya? Buat apa ya? Buat seekor anjing dari balon ini. Nah, balonnya pertama kali diputar. Meletus nggak ya? Meletus nggak ya? Nah, diputar pelan-pelan. Diputar. Iya, diputar. Setelah itu diputar lagi. Iya, diputar lagi. Setelah diputar lagi. Satu lagi, diputar lagi. Nah, setelah diputar, nah jadi 3 putaran kecil begini. Setelah jadi 3 putaran kecil begini adik-adik. Nah, ini kemudian disatukan. Diputar ininya. Pas diputar. Jadi deh. Noh, jadi apa ini ya? Oh, ini jadi ada hidungnya, ada telinganya. Diputar. Nah, jadi deh. Nah, setelah jadi, kemudian kita buat apanya ya? Buat kaki dan ini lehernya, nanti ada kakinya. Nah, ada kakinya. Diputar lagi ya. Aduh, meletus nggak ya? Nah, pelan-pelan kita putar ya. Kita putar pelan-pelan, kita putar lehernya, kita putar. Nah, ini diputar. Nah, setelah diputar, kemudian kita buat kakinya ya, supaya anjingnya ini punya kaki. Kakinya kita putar ya. Adik-adik. Kita putar. Nah, kita putar. Nah, setelah diputar, nah, satu lagi deh ya. Satu lagi supaya ini semua jadi kaki depannya. Kaki depannya diputar. Nah, diputar deh. Nah, diputar. Nah, setelah diputar seperti ini, kemudian setelah diputar. Nah, diputar lagi sekali lagi.
Nah, ini diputar adik-adik. Setelah diputar, kemudian, nah ini disatukan deh. Putarannya disatukan supaya jadi kakinya. Nah, jadi deh. Oh, jadi deh. Jadi deh. Jadi deh. Nah, setelah jadi kakinya, sekarang kita buat kaki belakangnya. Kaki belakangnya gimana ya kaki belakangnya ya? Kaki belakangnya gimana ya kaki belakangnya ya? Nah, kaki belakangnya gimana kaki belakangnya ya? Oh, kaki belakangnya kita buat yuk. Kita buat. Nah, setelah kita buat, kita putar lagi. Putar lagi. Putar lagi. Putar lagi. Kita putar lagi. Nah. Nah, jadi deh. Nah, adik-adik. Nah, sekarang ini jadi boneka anjing. Nah, boneka anjing ini bisa menemani temennya yang ada di sini ya. Oh, menemani dombanya yang ada di sini. Nah, nah, bisa menemani dombanya yang ada di sini. Nah, Lause hari ini akan menyampaikan Tuhan adalah gembala dan kita adalah domba-dombanya. Seperti yang pujian tadi Lause nyanyikan. Nah, sekarang kita akan buka Alkitab kita ya. Kita buka Alkitab kita membaca dari Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Nah, adik-adik silakan buka Alkitabnya ya, nanti bersama-sama Lause akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Nah, firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau Tuhan yang menjadi gembala kami. Gembala yang setia menuntun kami. Sekalipun mungkin ada lembah kekelaman yang kami lewati, Tuhan tetap beserta kami, menyertai kami, membimbing kami, mengarahkan hidup kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkaulah gembala kami yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami agar kami mengerti firman-Mu dan tolong kami melakukannya dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Nah, kalau kita
pernah bertemu dengan domba atau melihat seekor domba, ya, maka adik-adik akan melihat domba itu biasanya yang dimanfaatkan oleh kita apanya ya? Wah, yang dimanfaatkan adalah bulu dombanya untuk dibuat jaket, untuk dibuat mantel. Nah, adik-adik, ada seekor domba merino. Nah, domba merino. Domba ini bulunya sangat tebal sekali. Bulunya sangat tebal sekali. Bahkan domba ini ya, setiap tahun 2 kali dia harus dipotong bulunya. Ya, harus dibuat gundul bulunya supaya domba ini tidak keberatan badan. Nanti kalau dia keberatan bulunya terlalu tebal, dia akan sulit bergerak karena dia begitu tebal bulunya. Nah, domba ini domba yang jinak, bukan domba yang buas. Nah, Tuhan di dalam firman Tuhan juga menggambarkan kita sebagai domba. Kita manusia digambarkan oleh Alkitab sebagai domba-domba dan Tuhan adalah gembala. Nah, seekor domba itu sangat membutuhkan seorang gembala. Tanpa seorang gembala, domba itu akan mudah tersesat. Domba itu tidak bisa pulang ke kandangnya. Domba itu tidak bisa menemukan jalan keluar. Ketika ada serigala yang datang, domba itu akan mengalami ketakutan dan domba itu bisa dimakan oleh serigala. Maka domba sangat membutuhkan seorang gembala. Dan kita bersyukur karena Tuhan adalah gembala yang sangat baik. Dia gembala yang sungguh mengasihi kita semua sebagai domba-dombanya. Dan kita yang diciptakan Tuhan, Tuhan begitu mengasihi kita dan Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita semua. Dikatakan oleh firman Tuhan yang ditulis Daud tadi, bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ketika Daud menuliskan Mazmur ini, Daud menyadari bahwa hanya Tuhanlah menjadi gembala yang menuntun hidupnya. Ketika ada Tuhan, maka segala sesuatu hal sudah cukup bagi Daud. Hanya Tuhan saja yang bisa mencukupkan segalanya. Karena hanya Tuhan saja yang akan menuntun jalan hidup domba-dombanya. Menuntun anak-anaknya. Seperti gembala yang menuntun seekor domba. Akhirnya domba itu dibawa ke padang rumput yang hijau. Nah, kenapa di padang rumput ya coba? Siapa yang tahu? Domba itu makanannya apa? Domba itu sukanya makan apa? Pizza Hut? Bukan, pasti bukan kalau Pizza Hut. Domba itu sukanya apa? Domba itu makanannya adalah rumput. Nah, domba itu ketika dia menemukan padang rumput, dia begitu nyaman. Karena disitulah tempatnya banyak makanan. Apalagi ketika dikatakan firman Tuhan, gembala itu membawa domba-domba itu membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Membawa aku ke air yang tenang. Supaya domba itu bisa minum. Tuhan yang mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita sehari-hari. Tuhan yang tidak pernah melalaikan untuk memberikan kita kebutuhan kita sehari-hari. Ketika adik-adik bisa makan, ketika adik-adik bisa minum, itu semua adalah karena Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menjadi gembala kita. Dan Tuhan dikatakan, Tuhan akan menyegarkan jiwa kita. Ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, ketika kita berelasi dengan Tuhan di dalam doa-doa kita, maka itu menyegarkan hidup adik-adik semua. Membuat adik-adik mengalami sukacita yang dari Tuhan. Ia menyegarkan jiwaku, ya, dan ia menuntun jalan hidupku.
Dan gembala itu juga apa? Gembala itu juga mengarahkan hidup kita. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Tuhan itu menuntun jalan hidup kita ke jalan yang benar. Adik-adik, seekor domba kalau dia jalan sendirian dan dia tidak tahu jalan pulang, maka kemungkinan besar akan tersesat. Kemungkinan besar akan salah jalan. Kemungkinan besar akan tidak lagi bisa pulang ke rumahnya. Adik-adik, kita semua orang berdosa. Kita sudah terpisah dari Allah. Kita tidak tahu jalan pulang. Tanpa Tuhan menuntun kita, kita tidak tahu akan jalan yang sebenarnya, jalan yang paling benar yang harus kita lalui. Tapi kita bersyukur karena Tuhan menjadi gembala kita. Dia menuntun kita bahkan sampai nanti kita meninggalkan dunia ini. Tuhan menuntun kita terus-menerus. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita salah jalan, maka Tuhan sebagai gembala kita, seperti seorang gembala dengan tongkatnya, dia akan mengarahkan kita kembali. Dia akan menarik kita kembali untuk kita kembali lagi ke jalan kita yang benar. Nah, adik-adik, kemudian ketika malam sudah datang, bahkan di dalam lembah kekelaman, ketika ada bahaya, ada serigala, ada serigala yang bisa menerkam dan memakan domba-domba itu. Tuhan sebagai gembala kita, seperti seorang gembala, maka gembala yang baik akan menyelamatkan dombanya dan membawa pergi jauh dari ancaman para serigala. Tuhan juga sebagai gembala kita, maka di dalam kehidupan kita, sekalipun kita melewati lembah yang kelam, adik-adik mungkin bisa mengalami ketakutan. Mungkin juga adik-adik di tengah-tengah ada banyak sakit penyakit saat ini. Wah, kita takut ya. Virus corona juga belum berlalu. Wah, tapi Tuhan menuntun kita dengan gadanya, dengan kuasanya, dengan kasihnya, dengan kasih dan kedaulatannya. Dia akan melindungi kita, menuntun kita, menolong kita, dan memberikan kita kekuatan melewati lembah kekelaman, melewati masalah-masalah kehidupan. Mungkin adik-adik mengalami kesulitan, mungkin adik-adik mengalami tantangan, bahkan ada iblis, ada setan yang bisa menjatuhkan kita dalam dosa. Tapi Tuhan menuntun kita dengan kuasanya, menolong kita untuk kita tidak jatuh di dalam dosa, untuk kita hidup berkemenangan. Dan akhirnya Daud berkata, "Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa." Ketika Tuhan menjadi gembala yang begitu mengasihi kita, maka Tuhan juga ketika mengasihi Daud, Daud memutuskan untuk berdiam di rumah Tuhan sepanjang masa. Daud menyadari bahwa hanya dekat dengan Tuhan itu membuat dirinya aman. Hanya dekat dengan Tuhan itulah yang membuat hatinya damai. Hanya dekat dengan Tuhan itulah yang membuat hati Daud itu mengalami sukacita dan ketenangan sejati. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau Tuhan sudah menjadi gembala kita yang terbaik, dan kita adalah domba-dombanya. Pertanyaannya adalah, domba seperti apakah kita? Apakah kita domba yang selalu mendengar akan suara gembala kita? Atau kita domba yang nakal? Domba yang seringkali mencari jalannya sendiri. Domba yang gak mau dengerin gembalanya. Domba yang gak mau dengar dengan Tuhan. Domba yang mengabaikan perintah-perintah Tuhan. Domba yang seringkali mencari jalan sendiri, tidak mau mengikuti gembala. Dan akhirnya kalau kita menjadi domba yang nakal, kita akan mudah tersesat. Maka Tuhan dengan firman Tuhan sudah memberikan tuntunan kepada kita. Dia adalah gembala kita. Dia menuntun kita senantiasa
Ya, adik-adik masih ingat nggak? Ada perintah Tuhan yang diberikan. Beberapa minggu yang lalu, ya. Beberapa minggu yang lalu, mungkin 1 bulan yang lalu, ya. Lausehani pernah menyampaikan tentang firman Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai. Tuhan memberikan 10 hukum Tuhan kepada Musa. Nah, Tuhan sebagai gembala yang baik menuntun dengan firman Tuhan supaya kita menjadi domba yang taat. Taat kepada apa? Contoh paling sederhana, seberapa jauh kita taat kepada perintah-perintah Tuhan. 10 hukum Tuhan. Ayo adik-adik, siapa yang masih ingat 10 hukum Tuhan itu apa saja? Nah, hukum yang pertama apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, tidak boleh ada Tuhan yang lain kecuali Tuhan Yesus Kristus. Nah, jangan membuat bagimu patung. Nah, itu perintah kedua, ya. Tidak boleh ada berhala. Tidak boleh ada sesuatu barang ataupun siapapun juga yang lebih penting dan lebih berharga dari Tuhan. Nah, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, itu perintah ketiga. Kemudian ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, itu perintah keempat. Dan kemudian hormatilah ayahmu dan ibumu, hormati papa dan mama. Itu perintah kelima. Ya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Nah, kemudian jangan mengucapkan saksi dusta tentang samamu. Dan yang terakhir apa adik-adik? Yang terakhir adalah jangan mengingini milik orang lain. Jangan mengingini barang-barang yang dipunyai oleh orang lain. Jangan iri hati dengan apa yang dimiliki oleh teman-teman. Teman-teman itu punya handphone baru, saya kok enggak ya? Aduh, sedih deh. Nah, dari 10 hukum ini adik-adik, kalau kita menjadi domba yang baik, kita akan belajar untuk taat. Ini adalah suara gembala Tuhan sendiri yang menyampaikan 10 hukum ini. Seperti suara gembala baik kita. Nah, apakah adik-adik sudah belajar untuk taat? Atau minimal adik-adik hafalkan. 10 hukum ini hafalkan. Sehingga kita tahu apa yang dimaui oleh gembala kita. Sehingga kita dekat dengan Tuhan, semakin kita taat kepada Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita akan mengalami damai sejahtera sejati. Seperti Daud yang berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, biarlah Mazmur 23 ini menjadi mazmur kesukaan kita semua. Bahwa seperti firman Tuhan, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, itu adalah ayat hafalan kita. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, kita hafalkan di rumah ya, bersama papa mama, kita hafalkan firman Tuhan yang penting dan berharga ini, bahwa Tuhan menjadi gembala kita. Apakah adik-adik mau? Apakah adik-adik mau percaya dan apa adik mau mengikuti taat tuntunan gembala agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, kita bersyukur untuk firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan bagi kami. Kami sungguh bersyukur ya Bapa untuk anugerah Tuhan, untuk pertolongan Tuhan. Engkau Tuhan yang sudah menjadi gembala kami yang baik. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan ketika kami takut, ketika kami sendirian, ketika kami mungkin menghadapi masalah,
ketika kami mungkin menghadapi kesulitan setiap hari, Tuhan menuntun kami. Ketika kami mulai jauh dari Engkau Tuhan, Tuhan menarik kami kembali untuk kami mendekat kepadamu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ketika Engkau sudah menjadi gembala kami, itu adalah segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan yang baik, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan. Tolong kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang taat, menjadi anak-anak Tuhan yang mendengarkan Tuhan Yesus, dan menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Gembala Agung kami yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik semua, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.